Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nazma Laila Aprilani. Di sini saya akan membuat tugas UAS pengantar aplikasi komputer, yaitu menjelaskan tutorial penggunaan beberapa rumus dasar pada Microsoft Excel seperti VLOOKUP, left, right, mid, dan concatenate. Yang rumus ini berguna untuk mengolah, mencari, dan menggabungkan data agar lebih efektif dan efisien. Yuk simak tutorialnya. Oke, yang pertama adalah kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Di sini kita sudah ada tabel referensi barang dan tabel transaksi. Kita akan mencari nama barang di sini dengan cara sama dengan masukkan rumus VLOOKUP. Lalu kita akan klik yang kode barangnya ini. Selanjutnya klik titik 2, lalu ambil semua tabel referensi barang ini. Selanjutnya kita klik F4 agar dia mengunci setiap rumus yang tadi biar tidak berubah. Selanjutnya yaitu nama barang ini kan ada di kolom kedua, jadi kita ambil klik yang kolom kedua maksudnya. Selanjutnya call index numbernya range lookupnya adalah false agar meminimalisir terjadinya kesalahan. Oke, kita klik enter, dia keluar seperti ini. Sesuaikan barang 001 pulpen benar ya. Kita klik di sini, klik 2 kali, bawahnya akan mengikuti. Baik, yang kedua kita akan menggunakan rumus left untuk mencari beberapa kata di sebelah kiri, sama dengan left. Kode referensinya di kode barang ya, kita ambil di kode barang, dan saya akan mengambil tiga huruf di sebelah kiri. Misalnya saya mau ngambil BRG nya saja, klik titik 2, habis itu ketik 3 ini untuk menentukan berapa sih yang akan kita ambil gitu. Oke, hurufnya enter. Nah, sudah keluar ya ini seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan rumus mid, yaitu untuk mengambil beberapa kata di tengah atau mengambil beberapa huruf di tengah-tengah, yaitu sama dengan mid. Nah, kita tabel referensinya tetap di kode barang, yaitu klik tabel kode barang ini, lanjut klik titik 2, kita akan mengambil RG 0 nya dengan cara 2 sampai, dan yang terakhir sampai 0 ini 3, enter. Nah, dia keluar seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan rumus right, yaitu rumus untuk mengambil beberapa huruf di sebelah kanan. Kita mulai mengetik sama dengan right, lanjut referensinya sama di kode barang, kita klik kode barang yang pertama, lanjut kita titik 2, habis itu kita mengambil kode 001, berarti yang terakhir itu 3 ya, B4, enter. Nah, dia keluar seperti ini, yang bawah mengikuti. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan rumus concatenate, yaitu rumus untuk menggabungkan dua teks atau dua kalimat sekaligus dengan cara sama dengan kita masukkan rumusnya concatenate. Lanjut kita akan mengambil referensinya di kode barang dan nama barang. Kita klik kode barangnya, lanjut klik titik 2, selanjutnya
ambil nama barangnya kayak E4 ini, enter, dah sudah jadi keluar kode barang dan nama barangnya. Lalu kita akan merapikan tabel ini. Ini dia hasilnya, tabel transaksi yang saya sudah buat dengan rumus-rumus yang tadi, dan saya sudah edit untuk menjadi tugas laporan seperti ini. Selanjutnya adalah saya akan menjawab jawaban esai di Microsoft PowerPoint. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjawab soal esai dengan jawaban yang sudah saya pindahkan di PPT dengan judul pengolahan dan penyajian data penjualan alat tulis. Kita mulai. Soal nomor 1. Oke, peran Microsoft Excel dalam akuntansi yaitu berperan sebagai alat krusial dalam akuntansi untuk mengotomatisasi siklus keuangan secara akurat. Dengan fitur rumus dan pivot table, Excel mempercepat proses pencatatan jurnal, penyusunan laporan keuangan, hingga rekonsiliasi data yang kompleks. Fleksibilitasnya memungkinkan akuntan melakukan analisis, anggaran, dan proyeksi bisnis dengan lebih efisien dibandingkan pencatatan manual. Lanjut. Soal nomor 2. Manfaat fungsi VLOOKUP atau HLOOKUP dalam pencarian data. Manfaatnya yang pertama, mengurangi resiko salah input nama akun atau kode barang karena sistem akan menarik data secara otomatis dari tabel referensi yang sudah terverifikasi. Yang kedua, menghilangkan keharusan mengetik ulang data yang berulang. Cukup memasukkan satu kode unik, maka seluruh kolom terkait akan terisi sendiri dengan benar. Yang ketiga, menjamin bahwa informasi yang muncul seperti harga satuan atau tarif pajak selalu sama di setiap lembar kerja, sehingga tidak ada perbedaan angka antar laporan. Selanjutnya, soal nomor 3. Fungsi left, mid, right, concatenate dalam pencarian teks. Fungsi left untuk mengambil bagian sejumlah huruf tertentu dari sisi paling kiri. Yang kedua, mid untuk mengambil bagian sejumlah huruf tertentu di tengah teks. Yang ketiga, right untuk mengambil bagian sejumlah huruf tertentu dari sisi paling kanan. Concatenate itu berfungsi menggabungkan beberapa teks dari sel berbeda menjadi satu informasi yang utuh, seperti menggabungkan nama barang dan merek. Yang kedua, membantu menggabungkan komponen alamat yang terpisah seperti jalan, kota, kode pos menjadi satu baris alamat lengkap yang rapi untuk keperluan pengiriman invoice. Selanjutnya yaitu soal nomor 4. Soal nomor 4, peran Microsoft PowerPoint dalam menyajikan data akuntansi agar mudah dipahami oleh manajemen. Peran Microsoft PowerPoint digunakan untuk menyajikan hasil analisis data dengan cara visual seperti grafik, chart, dan tabel. Yang kedua, memudahkan penyampaian informasi keuangan secara rapi dan terstruktur. Yang ketiga, membantu komunikasi yang lebih efektif antara staf akuntansi dan manajemen. Yang keempat, mengubah angka-angka rumit dari Excel menjadi grafik atau lebar ringkas yang lebih mudah dibaca oleh pihak manajemen. Yang terakhir, memberikan gambaran umum kondisi keuangan perusahaan secara profesional guna menentukan strategi bisnis selanjutnya. Oke, yang terakhir soal nomor 5. Pentingnya penggunaan desain, animasi, dan navigasi atau disebut hyperlink secara tepat dalam presentasi laporan keuangan sederhana itu. Desain itu pentingnya
penggunaan desain itu pentingnya untuk presentasi laporan keuangan sederhana itu desain yang menarik dan profesional meningkatkan fokus audiens terhadap isi presentasi. Yang kedua, penggunaan kontras warna yang tepat membantu manajemen fokus pada angka-angka penting seperti total laba atau beban operasional. Yang ketiga, desain membantu audiens membedakan antara data utama, subdata, dan catatan secara instan. Oke, selanjutnya yaitu animasi. Animasi penting dalam presentasi laporan keuangan sederhana untuk membantu penjelasan data secara bertahap dan mudah diikuti. Yang kedua, penggunaan animasi yang sederhana seperti appear atau fade menjaga fokus tetap pada substansi laporan, bukan pada efek visual yang berlebihan. Yang ketiga, efek animasi yang halus dapat digunakan untuk mengarahkan perhatian audiens dan fluktuasi data tertentu seperti penurunan penjualan atau kenaikan biaya. Oke, selanjutnya yaitu navigasi atau hyperlink. Pentingnya dalam presentasi laporan keuangan mempermudah navigasi antar slide sehingga presentasi lebih dinamis dan interaktif. Selanjutnya menghindari proses scrolling slide satu persatu yang membuang waktu saat sesi tanya jawab sehingga presentasi berjalan lebih lancar dan dinamis. Baik, kesimpulan yang kita akan ambil yaitu secara keseluruhan penggunaan Microsoft Excel dan PowerPoint itu secara seksama atau terpadu sangat membantu dalam mengolah dan menyajikan data transaksi penjualan secara akurat dan menarik. Excel mempermudah pengolahan data dengan fungsi-fungsi otomatis untuk mengurangi kesalahan, sedangkan PowerPoint membantu menyampaikan hasil pengolahan data tersebut secara visual sehingga mudah dipahami oleh manajemen. Kombinasi PowerPoint dan Excel ini sangat mendukung proses pengambilan keputusan dan pelaporan keuangan yang sangat efektif. Sudah selesai. Baik, itu saja yang saya dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.